nggak bisa diragukan, Panji Gumilang orang hebat. Maka anak buahnya seperti saya hebat juga. Cukup dengan Saifuddin Ibrahim, satu orang akan membubarkan ajaran abad ke-7. Hapus 300 lato-lato agar semua damai di Indonesia. Dan itu saya setuju dengan Panji Gumilang untuk mengadakan perubahan-perubahan total dalam beribadah, dalam agama lato-lato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi ini ada video terbaru ya tentang Saifuddin Ibrahim ya. Jadi Saifuddin Ibrahim ini adalah jebolan pondok dari Al Zaitun ya. Maka dari itu ya, guru dari Saifuddin Ibrahim ini adalah Panji Gumilang ya. Dan tidak asing lagi ya, yaitu ajarannya udah pasti menyimpang ya. Apalagi tentang Al-Quran ya, penafsiran Al-Quran itu jelas berbeda dengan Islam-Islam yang ada di Indonesia ini ya, yang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian Saifuddin Ibrahim ini ya mendukung ajaran yang dibawa oleh Bapak Panji Gumilang. Padahal ajarannya ini jelas-jelas menyimpang dari ajaran Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak ya videonya. Diperlukan orang-orang seperti Panji Gumilang untuk membuat orang lebih terhormat di masa yang akan datang, lebih smart beragama, karena lebih toleran dan damai. Saya percaya kalau Panji Gumilang yang jadi presiden, tidak akan ada pembakaran gereja, tidak akan ada pembubaran ibadah orang Kristen. Kalau Panji Gumilang yang jadi presiden untuk Indonesia, saya percaya saya bisa kembali ke Indonesia. Ya, nggak bisa diragukan, Panji Gumilang orang hebat. Maka anak buahnya seperti saya hebat juga. Cukup dengan Saifuddin Ibrahim, satu orang akan membubarkan ajaran abad ke-7. Hapus 300 lato-lato agar semua damai di Indonesia. Dan itu saya setuju dengan Panji Gumilang untuk mengadakan perubahan-perubahan total dalam beribadah, dalam agama lato-lato. Kalau Panji Gumilang yang jadi presiden, Saifuddin Ibrahim pulang. Kita akan salaman, pelukan di bandara. Ini anakmu yang hilang, Pak Panji. Haleluya. Dia pasti terharu kalau ketemu saya. Panji Gumilang itu manusia yang gak pernah nangis. Tetapi kalau dengan saya, dia akan menangis. Ya, karena sudah 17 tahun gak ketemu Panji Gumilang. Saya pernah mampir di Zaitun 2013. Januari 2013, saya mampir di Zaitun. Ternyata Ustadz Endaryono yang menyambut saya. Saya duduk di belakang karena anak buah saya ingin melihat pesantren itu. Endaryono mengajak saya ketemu dengan Panji Gumilang, saya tidak mau. Akhirnya selesai putar seluruh komplek Zaitun. Ya karena saya kepala humas dulu. Yang mengajak setiap tamu keliling pesantren itu saya perlihatkan visi misi Zaitun, yaitu mengembangkan
budaya toleransi dan damai, sehingga menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Tapi apa yang terjadi sekarang oleh Habib-Habib dari Yaman itu? Dia provokasi umat dengan ajaran yang tidak toleran dan tidak damai. Ajaran Islam menjadi ajaran gombal-gambul karena cara pemahaman dan penafsiran ayat-ayat peperangan di dalam kitab itu. Makanya orang macam Panji Gumilang itu perlu dilestarikan. Lu mau debat dengan Panji Gumilang, kamu akan celanamu langsung basah. Berani lawan Panji Gumilang, majelis ulama itu langsung terkencing-kencing, basah di kursi. Oh, Panji Gumilang cerdas. Ternyata masih cerdas sampai sekarang. Umur boleh tua, tapi kemampuannya di dalam bernegosiasi, di dalam berpolitik, indah sekali Panji Gumilang. Jadi itu saudara-saudara, kenapa saya harus ngomong sekarang ini. Nah, sudah beberapa kali saya menanggapi channel-channel Plukusuntur, channel-channel yang tidak beradab dan tidak sopan sama sekali, bocah kecil. Nah, teman semuanya, kita sudah mendengarkan sendiri ya. Ini ucahannya dari Saifuddin Ibrahim yang mendukung Bapak Panji Gumilang. Padahal ya, di video-video Bapak Panji Gumilang itu banyak kontroversial ya. Yaitu tentang masalah soft ya, wanita itu di depan. Kemudian tentang masalah orang kafir ya, yang sholat di depan juga ya, sah di depan. Padahal orang kafir ini tidak dibenarkan dalam Islam itu ya, bersembahyang ataupun beribadah di tempat kaum muslimin ya. Akan tetapi ya, Saifuddin Ibrahim ini membenarkannya ya, karena Saifuddin Ibrahim ini memang jebolan dari Pondok Al Zaitun, tapi dia telah murtad ya. Ya jelas dia ini membenarkan tentang soft itu ya. Dan banyak lagi penyimpangan ya yang dilakukan oleh Bapak Panji Gumilang. Yang terkait yang terbaru itu juga masalah nanti khotib perempuan itu boleh terkait tentang khotib ya, perempuan nanti boleh jadi khotib, dan alasan-alasan yang tidak masuk akal ya. Terus tentang ya teman-teman semuanya, masalah orang Kristen ini beribadah di tempat peribadahan orang Muslim, yaitu di masjid ya. Ada sebagian mereka itu berkomentar ya, yaitu orang-orang non-Muslim itu berkomentar tentang masalah orang Kristen ini beribadah di tempat kaum Muslimin ya. Saya akan bacakan ya, yaitu dari Halilintar Gemuruh ya. Tempat ibadah umat Kristen beda dengan tempat ibadah Islam. Karena Tuhan Allah kita orang Kristen Yahweh ya, beda dengan Allahnya orang Islam Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang Kristen, Protestan, Katolik berdoalah di tempat ibadah tersendiri, yaitu gereja, biar tulus dan khusyuk berdoanya. Seperti itu baru benar. Nah, amin. Ini orang Kristen sendiri ya yang berkomentar seperti ini ya. Coba mana lebih cerdas, Saifuddin Ibrahim apa komentator ini ya? Ya ini jelas-jelas ya, jelas-jelas ya, Saifuddin Ibrahim ini dan Bapak Panji Gumilang ini ya, ini semestinya ingin menghancurkan Islam dari dalam ya. Karena ajarannya ini menyelisihi Al-Quran maupun As-Sunnah, apalagi pemahaman para sahabat, tidak nyambung sama sekali ya. Bermazhab saja ya, mereka tidak bermazhab. Mazhab Imam Syafi'i ataupun Imam Malik dan sebagainya. Karena mazhab ada 4 ya mazhab itu. Ini jauh sekali dengan pemahaman Bapak Panji Gumilang. Jadi Bapak Panji Gumilang ini ya mencomot Al-Quran ya, kemudian ditafsirkan sendiri, tidak menafsirkan pendapat para ulama-ulama yang masyhur ya, ulama-ulama yang alim ya. Contoh ya yang kemarin itu, contoh waktu
Departemen Agama Indramayu itu mendatangi Pondok Al Zaitun, kemudian berdiskusi. Kemudian masalah soft renggang-renggang ya, masalah soft renggang-renggang itu mereka itu Panji Gumilang ya, itu bisa-bisanya juga mengambil dalil dari Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11. Katanya di situ dijelaskan sholat itu berenggang-renggang ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika hendak melakukan jamaah ya beribadah, beliau ini selalu rapatkan shaf ya, mengucapkan rapatkan shaf, luruskan shaf ya. Ini malah berjarak-jarak ya, dan menyomot dari Al-Quran dan ditafsirkan menurut pemikiran sendiri. Ini akan rusak kalau dibiarkan ya teman-teman ya. Dan kemudian ya tentang masalah toleransi ya, yaitu toleransi dalam beragama, itu jauh sekali dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah itu bermacam-macam ya. Ada orang Yahudi ya bersuku-suku ya, kemudian ada orang kaum non-Muslim ya, dan ada orang Madinah yang sudah masuk Islam disebut kaum Ansor ya. Akan tetapi ya, bagaimana bisa menjaga negara ini ya? Jadi bertoleransi dalam beragama itu berbeda dengan bertoleransinya orang yang zaman sekarang ini ya. Jelas-jelas apabila kalau kita ya mengikuti ibadah mereka, kita ikut beribadah dalam ritual mereka, yaitu misal mereka ini merayakan Natal, terus kita hadir mengucapkan, terus kita ikut di dalam gereja. Nah, ini jelas-jelas toleransi yang kebablasan ya, tidak pernah diajarkan oleh Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus soleh. Ya. Kemudian orang Kristen datang ke masjid ikut beribadah ya, tapi menurut keyakinan mereka ya, dan ini jelas tidak pernah ya Rasulullah SAW itu mengundang mereka untuk beribadah di dalam masjid. Dan jelas-jelas ya teman-teman semuanya, ini adalah penyimpangan ya. Kemudian ada orang yang mendukung, sebagainya lah. Sesat-sesat apapun pasti ada pengikutnya ya teman-teman ya, pasti ada pengikutnya. Dan kemudian si Saifuddin Ibrahim ini mengatakan bahwa MUI ini tidak akan berani ya berdialog dengan Panji Gumilang, nanti akan terkencing di kursi. Ya, mana ada, belum aja dilakukan udah ngomong seperti itu ya. Dan saya berharap ya, ini harusnya ya pemerintah ini ya, MUI harusnya mengajak dialog ya tentang masalah ini, dan ini adalah sangat penting sekali untuk umat Islam di Indonesia ini. Jangan sampai ajaran seperti ini menyebar ya. Jangan sampai ajaran ini nanti akan menjadi pemicu pemecah belah ya. Karena sudah jelas ya ajarannya itu menyimpang ya. Sudah menyimpang, benar-benar menyimpang lah. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.